Halo Honey Bear, kumaha? Damang, Razemvers mau ngingetin kalian untuk selalu jaga kesehatan di bulan baik ini. Semoga kalian juga dilancarkan rezekinya. Kali ini, Razemvers mau ceritain film animasi yang menceritakan budaya dari benua kita, yaitu Raya and the Last Dragon. Film ini dirilis tahun 2021, yang disutradarai Don Hall dan Carlos Lopez Estrada. Film yang berkisah tentang negeri fantasi bernama Kumandra. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan. Namun, saat kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga harus berjuang mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan manusia. Tanpa banyak basa-basi, yuk lihat alur ceritanya. Film diawali ke seorang wanita bernama Raya. Ia seorang pengembara dari dunia distopia yang sudah hancur. Semua berawal dari cerita 500 tahun lalu, ke sebuah pulau bernama Kumandra. Dulu orang-orang di sana hidup dengan harmonis, bersama naga makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Namun pada suatu ketika, Drun datang, sebuah wabah berlipat ganda yang mengubah semua orang menjadi batu. Para naga berjuang sebisa mungkin, tapi itu tak cukup. Saat itulah si Sudatu perkasa, naga terakhir yang memusatkan semua sihirnya menjadi sebuah permata untuk memusnahkan para Drun. Semua orang juga kembali, tapi tidak dengan para naga. Yang tersisa dari Sisu hanyalah permatanya. Seharusnya hal itu bisa membuat manusia bersatu atas pengorbanan itu. Namun sebaliknya, sifat asli keserakahan manusia membuat mereka bertempur untuk mendapatkan sisa-sisa sihir dari naga terakhir. Sejak saat itu, Kumandra terpecah. Mereka bermusuhan dan permatanya harus disembunyikan. Tapi bukan begitu cara dunia hancur. Itu tidak benar-benar terjadi sampai 500 tahun kemudian ketika Raya terlahir ke dunia. Raya kecil bersama Tuk-Tuk hewan peliharaannya berlatih mencoba melewati berbagai rintangan ke sebuah tempat persembunyian permata naga berisi jiwa para naga. Tempat itu dijaga oleh ketua Benja, dan Raya akan berusaha melewatinya. Benja sangat bangga terhadap Raya, dan Benja adalah ayahnya atau sering dipanggil Ba oleh Raya. Kini Raya berhak menjadi penerus penjaga permata naga. Di negeri hati kediaman mereka, Ba ngasih tahu kalau negeri lain dari perpecahan Kumandra menuju ke sini. Ada negeri Ekor, Cakar, dan Taring, negeri musuh terberat mereka. Raya siap karena mengira mereka akan berperang. Tapi negeri lain datang ke sini karena diundang oleh Ba sendiri, bukan untuk saling berperang. Setiap negeri dinamai dari bagian naga karena dulu semua orang harmonis dalam satu kesatuan Kumandra. Dan Ba percaya kalau seluruh negeri bisa kembali menjadi Kumandra. Di waktu pertemuan, Ba membuka percakapan, tapi negeri lain sempat gak terima. Untungnya, hal itu bisa dicairin sama Raya. Dan Raya juga dapat teman baru dari anak negeri Taring bernama Namari. Lalu mereka berbagi tentang kehidupan dan kesukaan yang sama-sama penggemar berat Sisu. Kayak di awal cerita tadi, Sisu itu naga terakhir yang berhasil melindungi semua orang dari ancaman para Drun. Namari lalu bercerita kalau Sisu masih hidup. Setelah Sisu membinasakan semua Drun, dia jatuh ke dalam air dan sekarang dia tertidur di ujung sungai, yang entah satu dari ratusan ujung sungai mana. Dan jika mereka temukan Sisu, segalanya bisa membaik dengan semua orang kembali bersatu menjadi Kumandra. Dia juga ngasih kalung Sisunya sebagai tanda pertemanan untuk Raya. Karena itu, Raya percaya kepadanya dan membawa Namari ke tempat persembunyian permata naga peninggalan Sisu. Tapi hal itu tak berjalan baik. Namari menipunya dan memberi sinyal keberadaan ke negeri Taring. Sinyalnya terlihat oleh Ba dan semua orang. Lalu Ba pun datang untuk melindungi permata naga. Sempat ngajak bersatu lagi untuk menjadi lebih baik. Tapi Ba dikhianati dan permata naga pun terpecah karena diperebutkan semua negeri. Akibat kejadian itu, Drun kembali bangkit yang mengancam keselamatan manusia. Dan negeri lain pun mengambil pecahan dari permata naga yang terbagi-bagi. Drun gak bisa melewati air. Oleh karena itu,
Bak dan Raya pergi menuju sungai. Tapi karena kebangkitan Run dan Bak terdapat luka, Bak percaya kalau Raya bisa mempersatukan semua orang kembali dan dapat melawan Run. Lalu ia ngorbanin dirinya buat keselamatan Raya. Kembali ke masa sekarang, Raya bersama peliharaannya Tuk-Tuk yang sedang melanjutkan perjalanan melewati negeri Ekor. Di sana sudah berantakan akibat perbuatan Run dan hampir seluruh warga Ekor sudah menjadi batu. Ia mengembara selama 6 tahun karena hendak mencari Sisu yang dulu diceritakan Namari masih hidup di ujung ratusan sungai dan Raya sampai di ujung sungai terakhir itu. Tapi ia dikagetkan oleh kemunculan Run. Untungnya Raya bisa mengatasi itu. Sesampainya di sana, Raya sangat berharap Sisu Datu ada di sana karena Raya sangat membutuhkan bantuan untuk menembus semua kesalahan di masa lalu. Dan ia ingin sekali banyak kembali. Karena ketulusannya itu, air bergerak dan akhirnya membuat Sisu hadir kembali. Sejak saat itu, Sisu dan Raya berkenalan. Lalu Raya menceritakan tentang dunia kembali kacau karena permata naga pecah dan Run kembali bangkit. Hal itu pasti mengagetkan Sisu, dan Raya meminta bantuan kepadanya. Kemudian, Sisu jujur kalau dia tidak membuat permatanya, melainkan hanya menyerahkannya. Saat Sisu menyentuh permatanya, ia bersinar dari sihir Amba naga adiknya sendiri. Sisu sendiri adalah perenang yang andal, yang artinya mereka masih ada kesempatan untuk menyelamatkan dunia serta mengembalikan seluruh Kumandra. Sementara itu, Namari dari negeri Tari nggak sengaja nemuin barang kepunyaan Raya. Ia mencarinya karena Raya mengambil gulungan naga. Untung aja, Raya dan lainnya udah pergi duluan, melanjutkan perjalanan mencari pecahan permata dari berbagai negeri. Saat sudah sampai di pecahan permata Ekor, Raya menyadari ada sebuah jebakan. Ia lalu mengambil permatanya dengan sangat hati-hati. Kemudian setelah memegang pecahan permata lagi, Sisu berubah menjadi manusia dari sihir kakaknya Preni. Gak lama, kelompok Namari datang ke hadapan Raya dan Sisu. Namari lalu gak percaya kalau Raya mencari keberadaan Sisu. Saat Raya ngenalin Sisu ke dirinya dalam wujud manusia, Namari jengkel dan akan menangkap mereka. Sebab itu, Raya dan Sisu berusaha lari dari kejaran mereka. Dan akhirnya, Raya dan Sisu berhasil kabur menuju negeri Cakar dengan dibantu oleh anak negeri Ekor bernama Bon dan sedikit bantuan dari Sisu. Sedangkan Namari akan pulang dan akan berbicara dengan ibunya. Sisu sangat senang dengan wujud naganya, tapi Raya memohon kepada Sisu untuk tetap jadi manusia sampai semua potongan permata terkumpul. Karena entah apa yang terjadi jika orang-orang melihat naga asli, Sisu pun menurutinya dan akan membantu Raya mengembalikan baknya. Lalu mereka makan-makan di atas kapal. Sementara itu, Namari dan pasukannya melewati tempat yang menjadi saksi perjuangan para naga. Saat malam hari, Drun sangat terlihat jelas. Bon pun menanyakan apa itu Drun. Sisu lalu menjawab, Drun sebuah wabah, lahir dari perselisihan manusia yang kembalikan dari naga. Dan Drun sudah merenggut keluarga mereka semua. Lalu mereka sudah sampai di negeri Cakar. Bon juga mutusin akan mengikuti kemana Raya dan Sisu pergi dengan bayaran tentunya. Cakar adalah pusatnya pencopet dan penipu. Raya tahu letak potongan permata berikutnya dipegang oleh ketua Cakar yang terkenal sangat kejam, bernama Deng Hai. Raya kemudian memohon ke Sisu lagi untuk tetap di kapal untuk keselamatan dirinya. Di sana, Raya nggak sengaja lihat bayi kecil.
Saat ia teralihkan, Onggi mengambil permatanya, dan ternyata bayi itu juga seorang penipu. Sisu mengkhawatirkan Raya. Ia lalu memutuskan untuk membeli hadiah untuk Deng Hai dengan cara utang dari saran yang diberi Bon. Sayangnya rencana itu tak berjalan lancar. Sisu dicegat dan ditagih oleh para pedagang. Lalu Sisu mengatakan akan membayarnya setelah Raya tiba yang mempunyai potongan permata. Gak sengaja tuh, nenek ketua Cakar yang sekarang ngedengar hal tersebut dan membawa Sisu pergi. Sedangkan Raya dan Tuk Tuk masih mengejar bayi kecil dan Ongginya, yang akhirnya Tuk Tuk berhasil menjebak mereka dan Raya dapat kembali pecahan permatanya. Kemudian satu Onggi ngasih tahu kalau orang tua bayi itu sudah menjadi batu. Bayi itu bernama Noi. Mendengar hal itu, Raya mengajak Noi dan Ongginya untuk bekerja sama. Mengira di depannya Deng Hai, ternyata itu Cai, si pengantar bunga, di mana Deng Hai sendiri sudah menjadi batu. Lalu Cai ngasih tahu ke Raya, seorang ketua yang memegang potongan permata sekarang. Nenek ketua penipu Sisu, di mana nenek membawa Sisu ke tempat Drun dan memaksa untuk mendapatkan potongan permata yang dimiliki Raya. Gak lama Raya datang ngambil potongan permata nenek dan Sisu mengeluarkan asap meloloskan mereka berdua. Sisu gak percaya wanita tua tadi menipunya. Raya pun menjelaskan, begitulah dunia sekarang. Mereka semua pun melanjutkan perjalanan bersama Noi dan Ongginya. Di negeri Taring, Namari menghampiri ibunya dan mengatakan kalau dia bertemu Raya yang sedang mencari potongan permata. Namari juga ingin membawa tentara kerajaan untuk mencegat Raya di negeri Tulang. Setelah meyakinkan ibunya demi mengamankan masa depan Taring, ibunya pun menuruti permintaan anaknya itu. Di atas kapal, Raya dan Sisu sedikit berbicara tentang dunia yang sekarang. Raya sudah muak berusaha, dan setelah mendengar persatuan Kumandra adalah dongeng dari Raya, Sisu coba membuktikan dengan mengambil langkah menuju negeri Tulang sendirian. Takut Sisu kenapa-napa, Raya pun coba mengejarnya. Saat Sisu hendak membuka pintunya, mereka terkena jebakan dari seorang prajurit Tulang bernama Tong. Tong gak akan ngebiarin mereka bisa mengambil permata naga dari Tulang. Gak lama Tuk Tuk, Bon, Noi dan Ongginya datang menyelamatkan Raya dan Sisu. Di saat itu juga, Namari dan pasukannya sudah sampai untuk menangkap Raya. Raya sendiri baru sadar, rakyat negeri Tulang sudah sepenuhnya menjadi batu dan hanya menyisakan Tong seorang diri. Lalu Raya membuat rencana, karena Namari hanya mencari dirinya, ia akan mengulur waktu dan memohon bantuan kepada Tong untuk dapat membawa teman-temannya melarikan diri. Raya pun menghampiri Namari dan berduel dengannya. Sisu berhenti karena melihat Raya yang sedang terdesak. Kemudian Sisu berubah menjadi naga untuk bisa menyelamatkan Raya. Sebelum pergi, Sisu menatap keharuan mata dari Namari. Di atas kapal, Bon dan lainnya keheranan kenapa Raya tidak memberitahu itu adalah Sisu sejak awal. Lalu Sisu menjawab pertanyaan Tong, kalau dia dan Raya di sini akan memperbaiki dunia dan mengembalikan semua orang. Mendengar hal itu, mereka memohon untuk ikut membantu, karena mereka semua sudah kehilangan keluarga karena Drun. Dan Tong menyerahkan potongan permata dari Tulang kepada Sisu. Lalu Sisu kembali menerima sihir hujan dari abangnya Penggu. Mereka kemudian segera melanjutkan perjalanan ke negeri Taring dan mulai membuat rencananya agar berjalan lancar. Lalu Sisu memberikan rencananya dengan mempercayai Namari, tapi Raya nggak setuju dan lebih memilih rencana dari Bon. Sisu pun mengungkapkan firasatnya kalau Namari ingin memperbaiki dunia juga. Karena itu, Sisu coba mengajak Raya ke suatu tempat di negeri hati. Di sanalah tempat semuanya terjadi pada 500 tahun yang lalu. Sisu ingin Raya bertemu dengan saudara-saudari yang dirindunya, dan merekalah naga terakhir. Ketika mereka tenggelam di lautan Drun, Penggu, abangnya Sisu menolak untuk kalah. Disitulah mereka membuat pertahanan terakhir, dan Sisu diberikan kepercayaan atas itu. Hal serupa bisa terjadi dengan Namari.
Raya juga menginginkan itu. Lalu Sisu kembali meyakinkan Raya jika mereka bisa. Dia bisa mengembalikan mbaknya dan akan mengembalikan impiannya Kumandra. Raya hanya perlu mengambil langkah pertama. Setelah itu, Raya percaya ke Sisu dan akan memakai rencananya. Ia juga akan memberikan kalung Sisu pemberian Namari waktu dulu. Sementara itu, Namari menghampiri ibunya lagi. Ia berbicara soal kehadiran Sisu yang bisa memperbaiki dan mengembalikan semua orang. Sebab itu ibunya ketakutan. Kalau semua orang kembali, negeri lain akan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi. Tapi, jika mereka punya Sisu dan permatanya, semua orang akan memaafkan mereka dan Raya tidak akan menyerahkan Sisu begitu saja. Kata ibunya, itu bukan urusan Namari lagi. Ia sudah berusaha. Pada malam harinya, Noi dan Onggi menjalankan rencana untuk memberikan kalung Sisu ke Namari. Setelah itu semua, mereka makan bersama dan menceritakan kerinduan terhadap kasih sayang keluarga. Namari pun memberi sinyal persetujuan ke mereka, dan terjadi lagi, di mana Hari Raya dan Namari bertemu. Tapi Namari telah menipu mereka. Saat Sisu mencoba mempercayai Namari, Raya coba mencegah Namari untuk menembak, tapi busur itu nggak sengaja mengenai Sisu dan menewaskan dirinya. Dari ketiadaan naga terakhir, sekarang semua air sudah tiada dan tak ada lagi yang bisa menghentikan Run. Atas kematian Sisu, Raya telah dibutakan oleh amarahnya sendiri dan akan langsung menghabisi Namari. Sementara itu, Bon dan lainnya bertindak untuk menyelamatkan rakyat Taring dari serangan para Drun. Raya masih bertarung dengan Namari, dan di saat Raya menang telak, Namari berbicara, dia tidak ingin ini terjadi. Sisu percaya kepadanya, tapi Raya tidak percaya, dan mereka sama bersalahnya atas kematian Sisu. Mendengar perkataan itu, Raya pun langsung pergi untuk membantu teman-temannya. Kemudian, Namari juga ikut membantu mereka, tapi nggak lama tempat itu rubuh. Lalu sihir permata hampir habis dan mereka sudah terkepung oleh lautannya para Drun. Seketika, Raya ingat perkataan Sisu. Setelah meyakinkan teman-temannya, Raya kemudian mengambil langkah pertama dengan mempercayai Namari dan memberikan potongan permata kepadanya. Atas pengorbanan Raya, lantas diikuti oleh Bon dan lainnya. Dari kepercayaan yang mereka semua berikan, Namari pun memasang permatanya kembali dan ikut bersama Raya. Gak lama, permata naga itu kembali bersinar dari sebuah kepercayaan yang akhirnya Drun menghilang selama-lamanya dan dunia kembali damai seperti dulu. Kemudian semua naga hadir kembali dan Sisu juga bangkit dari kematiannya. Mereka semua lalu berpelukan. Setelah itu, semua kembali ceria atas kembalinya orang yang dicintai. Sisu juga menghampiri Ba dan Kumandra kembali bersatu lagi. Filmnya pun selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah tentang persahabatan yang dicapai dari suatu kepercayaan. Maaf kalau ada kekurangan. Makasih sudah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.